Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mbak Tiwi, apa kabarnya? Luar biasa dong. Bukannya? Luar biasa. Oke, sip. Nah, kalau gitu adik-adik udah siap di rumah? Kita mau puji Tuhan. Kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah nyanyi dengan hati yang bergembira. Nah, sekarang kita akan buka ibadah kita dibimbing oleh Mbak Tiwi. Kita akan mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, oke adik-adik semua, kita siap mau menyanyi lagi? Siap dong. Oke, siap ya Bu ya? Siap. Oke, kita sekarang mau nyanyi apa ya? Dalam nama Yesus. Yuk. Sekarang kita akan masuk pada sesi mendengarkan firman Tuhan. Nah, benar ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, akan tetapi kakak mau ingatkan adik-adik untuk mencari tempat yang tenang, menyiapkan hati, biar kita bisa sama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik terhadap kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau boleh masuk ke dalam hati kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar nantinya bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, kita akan sama-sama masuk untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya. Kalau yang sudah, nanti kita akan buka sama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi kalau adik-adik ada yang belum bisa membaca, nanti adik-adik bisa simak ya
pembacaan firman Tuhannya. Oke, firman Tuhannya diambil dari Matius 2 ayat 12 sampai 15, kemudian nanti dilanjut ayat 19 sampai 23. Matius 2 ayat 12 sampai 15 terlebih dahulu ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kemudian kita lanjutkan di ayat 19, judulnya Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tersebut, kita akan masuk kepada apa sih yang mau disampaikan di dalam firman itu, apa sih yang mau adik-adik untuk dapatkan, kemudian nanti bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya ini sama adik-adik di rumah, siapa aja tokoh yang ada di dalam pembacaan Alkitab tadi? Ada yang tahu? Kira-kira siapa ya? Ya, benar banget. Yang pertama ini di sini ada orang Majus. Kalau orang Majus itu tentu saja dia berasal dari negeri yang sangat jauh. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Sang Mesias. Sang Mesiasnya itu adalah bayi Yesus. Nah, dia melakukan perjalanan yang sangat panjang dengan mengikuti petunjuk bintang. Di sini terlihat ya bintang, di sini orangnya sedang menunjuk ke arah bintang. Benar. Nah, mereka melalui gurun pasir, perjalanan yang sangat jauh. Nah, kalau adik-adik di rumah mungkin kalau perpergian ke suatu tempat gitu ya, bahkan hanya beberapa jam atau beberapa menit saja menggunakan motor atau apa lagi? Mobil, kemudian pesawat. Nah, di zaman pada masa itu tentu saja benda-benda yang tadi kita sebutkan, alat transportasi tadi itu belum ada ya. Jadi mereka harus melewati perjalanan yang panjang hingga berhari-hari. Itu. Kemudian mereka melalui perjalanan yang panjang sampailah mereka di Bethlehem. Nah, ini adalah peta perjalanan orang Majus dari Babelonia hingga menuju Bethlehem. Kalau kita lihat ya, adik-adik, kalau di dalam peta, jarak pada peta itu kan berbanding terbalik ya dengan jarak sebenarnya. Maksudnya adalah jarak pada peta itu beda sama jarak sebenarnya. Kalau misalkan di peta dari Lampung ke Jakarta, itu garisnya sangat pendek. Tapi kalau misalkan kita sendiri, misalkan melakukan perjalanan ke Jakarta gitu, dengan jalan kaki itu bahkan sampai bisa berhari-hari karena jauh. Tentu saja orang Majus ini juga melewati perjalanan yang sangat jauh untuk sampai menuju Bethlehem.
Nah, ketika sampai di Bethlehem, mereka mampirlah di sebuah istana raja. Kira-kira adik-adik tahu nggak ini raja siapa? Raja siapa ya? Ini sepertinya sudah disinggung nih dari minggu-minggu lalu. Ya, betul banget. Ini merupakan Raja Herodes. Kalau Raja Herodes sendiri, dia berkuasa di sebuah kerajaan. Namanya juga seorang raja ya. Di sini, orang-orang Majus itu bertanya kepada Raja Herodes. Raja Herodes tahu nggak di mana keberadaan bayi Mesias itu? Tapi Raja Herodes, dia malah kaget, shock ketika mendengar itu. Wah, iya. Ditambah lagi, Raja Herodes tahu bahwa orang-orang Majus ini sangat jauh. Mereka berasal dari negeri yang sangat jauh. Maka dia memasang sebuah siasat. Siasatnya adalah karena dia nggak tahu ya di mana keadaan atau kondisi letak di mana bayi Yesus. Maka ia menyuruh orang-orang Majus itu untuk, yaudah kamu pergi aja, nanti jangan lupa kamu harus kembali nih ke aku, kamu harus kasih tahu di mana lokasi dari bayi Yesus itu. Wah, tentu saja ya, orang-orang Majus itu dia langsung pergi. Mereka mengira bahwa Raja Herodes nanti juga akan ikut menyembah bayi yang lahir itu. Tapi padahal kan ya adik-adik tahu Raja Herodes ini berniat jahat karena dia hendak mau membunuh bayi Yesus. Nah, akhirnya setelah perjalanan tibalah orang-orang Majus itu di tempat di mana Yesus dilahirkan. Di sini juga kita terlihat ya, di sini ada Yusuf, ada Maria, kemudian ada beberapa gembala, dan juga tentunya orang-orang Majus. Lihat adik-adik, dia membawa apa nih orang-orang Majusnya? Ada yang ingat? Mereka bawa apa ya kira-kira? Ada? Ya, benar banget. Jadi orang-orang Majus itu mempersembahkan persembahan. Apa aja? Ada emas, kemenyan, dan juga mur. Nah, mereka mempersembahkan itu kepada bayi Yesus. Setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka tentu saja hendak pulang. Mereka hendak pulang. Tapi adik-adik ingat nggak? Tadi pesan dari Raja Herodes apa? Mereka disuruh kalau udah bertemu harus mampir lagi ke istana buat kasih tahu lokasinya di mana nih Yesus dilahirkan. Akan tetapi adik-adik, tara, mereka tidak kembali ke istana. Mereka menempuh jalan lain. Ya, mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Herodes. Hingga Raja Herodes marah. Ayo coba kita lihat ya di dalam Alkitab apa reaksi Raja Herodes di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi dia memperkirakan nih, kira-kira bayinya umur berapa nih. Tapi tentu saja ya adik-adik, dia sangat marah. Nih, lihat bagaimana ekspresi dia marah dan ia menyuruh para prajuritnya itu untuk membunuh para bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Adik-adik bisa bayangkan ya, begitu sangat seram sekali di masa itu. Ada banyak ibu-ibu dan juga orang tua yang menangis karena kehilangan anaknya. Sangat seram ya adik-adik. Rajanya begitu kejam. Nah, adik-adik, kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, ketika Yusuf sedang tidur, nampaklah seorang malaikat. Ya, di sini ada malaikat ya. Malaikat itu berkata kepada Yusuf untuk Yusuf harus segera pergi dari kota itu menuju ke Mesir.
Lalu karena Yusuf itu taat, Yusuf bergegas membawa bayi Yesus dan juga Maria pergi ke Mesir. Ada di ayat 14, kita baca ya. Di ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, jadi mereka, Yusuf dan Maria serta bayi Yesus pergi di malam hari. Ini lihat ya, bagaimana Yusuf menyampaikan kepada Maria untuk pergi. Tentu saja adik-adik nggak ingat kan bahwa kalau di zaman sekarang orang-orang berpergian itu mudah, menggunakan alat transportasinya banyak pilihannya. Kalau di zaman dulu, tentu saja mereka harus menempuh perjalanan yang berhari-hari. Nah, betul ya. Jadi, ini nih, kakak mau tunjukin nih rute yang dilalui oleh Yusuf dan Maria ketika menuju Mesir. Nih, dari Bethlehem, kemudian dia harus melewati perjalanan yang panjang hingga sampai di Mesir. Kalau dilihat di peta ya, perjalanannya sangat panjang, sangat jauh, apalagi harus melewati padang gurun. Tentu saja padang gurun itu kan panas ya, adik-adik, panas. Di Lampung sendiri saja, walaupun ada banyak tumbuhan, kadang-kala di siang hari panas ya kan. Tapi mereka tetap taat. Nah, ada kabar adik-adik, ada sebuah kabar. Kabarnya adalah tentang kematian Raja Herodes. Herodes mati, adik-adik. Tapi, ada tapinya nih. Raja Herodes ini punya 3 orang anak. Nah, sebelum dia mati, dia itu membagi kekuasaannya berdasarkan wilayah-wilayah. Karena ada anaknya 3. Salah satunya adalah Raja Archelaus. Raja Archelaus ini memiliki sifat dan kepribadian yang sama dengan Raja Herodes. Punya kepribadian yang buruk, jahat. Tetapi Raja Archelaus ini kemudian menjadi raja di Yudea, menggantikan Raja Herodes. Wah, belum berakhir ya ceritanya. Lalu kemudian Yusuf itu di dalam mimpinya, malaikat menampakkan diri. Di sini malaikat. Kemudian apa ya yang disampaikan malaikat itu? Malaikat menyampaikan bahwa Yusuf harus pergi ke Israel karena si Herodes, Raja Herodes ini sudah mati. Akan tetapi tadinya Yusuf itu berniat untuk pergi ke Yudea karena Yudea itu dekat sama Bethlehem. Karena tahu Raja Archelaus itu menggantikan Raja Herodes berkuasa di wilayah Yudea, itu takut. Ada kekhawatiran, tetapi malaikat memberikan petunjuk lagi nih kepada Yusuf untuk membawa Maria dan juga bayi Yesus ke daerah Galilea, tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Wah, menarik ya adik-adik. Nah, tapi kita mau simpulkan lagi nih poin-poin apa sih, poin-poin penting apa yang sudah tadi kita baca atau kita lihat ceritanya sama-sama. Yang pertama, Allah memakai Maria dan Yesus sebagai alat untuk penggenapan rencananya atas dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus. Di sini alat ya adik-adik, jadi Maria dan Yusuf itu adalah alatnya Tuhan. Begitupun dengan kita, apakah kita juga alatnya Tuhan? Apakah kita mau menjadi alat Tuhan? Kemudian yang kedua adalah perlindungan Tuhan kepada Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus nyata melalui para orang Majus. Nah, tadi kan ingat-ingat lagi deh, tadi orang Majus itu ngapain ya? Kenapa bisa di sini dibilang itu salah satu bentuk perlindungan Tuhan? Ya adik-adik, tadi kan orang Majusnya disuruh tuh sama Raja Herodes untuk kembali kasih tahu nih lokasinya dari mana tuh si bayinya. Tapi kan para orang-orang Majus itu tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Raja Herodes. Dia memilih rute lain atau perjalanan yang lain. Dan itu adalah salah satu bentuk perlindungan dari Tuhan. Nah, sedangkan yang ketiga, yakni ketaatan Yusuf terhadap pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk berangkat ke tanah Israel. Walaupun harus menempuh perjalanan yang panjang,
Walaupun harus menghadapi rintangan yang banyak, tetapi Yusuf tetap taat untuk menaati segala perintah yang diindahkan oleh Allah. Nah, apakah adik-adik juga mau taat seperti Yusuf? Lalu, apakah kesimpulannya nih dari pembahasan kita hari ini? Tentu saja adik-adik bahwa Allah sangat menjagai dan memelihara Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus dari rencana jahat Raja Herodes melalui perantara malaikat Tuhan di dalam mimpi Yusuf. Dan begitu pun di dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadapi suatu permasalahan yang besar, mungkin di tengah masa pandemi sekarang, adik-adik itu gak bisa ketemu sama teman-teman adik-adik. Adik-adik harus belajar dari rumah secara online. Adik-adik harus menjaga jarak, harus menggunakan masker, harus rajin cuci tangan. Mungkin adik-adik merasa kesepian di rumah, sedih, gak punya teman. Tapi hal itu tidak boleh melunturkan sukacita kita, karena kita tahu Allah kita lebih besar dari permasalahan kita. Nah, jadi apa nih respon adik-adik nih? Tindakan apa ketika menghadapi suatu permasalahan? Apakah adik-adik marah sama orang tua adik-adik? Apakah marah sama mama? Marah sama teman? Marah sama sekitar? Marah sama lingkungan? Karena adik-adik gak bisa melakukan yang adik-adik suka. Tentu saja tidak ya adik-adik, itu adalah tindakan yang tidak baik. Tentu saja kita harus terus berpegang teguh pada Kristus. Karena permasalahan yang kita hadapi sekarang tidak cukup besar dibandingkan Allah kita yang begitu sangat besar. Jadi kita tidak boleh lagi takut. Karena Allah kita adalah Allah yang menjaga dan melindungi kita. Betul. Nah, kita akan melakukan aktivitas yang seru banget. Apa ya aktivitasnya, Kak? Gitu. Nanti di durasi yang selanjutnya nih, durasi video yang selanjutnya, nih adik-adik bisa pause. Pause itu berhentiin dulu videonya. Kemudian adik-adik bisa jawab tuh soalnya. Nanti adekku yang akan kakak beritahu kepada adik-adik. Nah, ini dia soalnya. Nah, kalau adik-adik lihat ini seperti ada simbol-simbol, ya, ada gambar-gambar burung, ada gambar ular, ada hewan lainnya. Nah, ini adalah simbol-simbol. Nah, clue-nya ada di sampingnya. Clue-nya ini misalkan ya, di sini kan ada lengkung, ya kan, lengkung garis lengkung. Ini kalau di sini di clue-nya ini di sini huruf T. Jadi adik-adik nanti bisa tuliskan nih huruf-huruf apa nih yang di sini nih yang dimaksud. Kemudian adik-adik tulis tuh mungkin di buku. Baru adik-adik bisa lihat nih, bisa menemukan kalimat apa yang terbentuk dari simbol-simbol itu. Nanti adik-adik bisa tulis jawabannya di kolom komentar video ini. Oke? Kemudian ada ayat hafalan loh. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Maksudnya adalah Tuhan itu adalah penjaga dan tempat perlindungan kita. Dia dekat, dia tidak jauh, dan kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi sedih, ataupun kita bahkan marah. Kita tidak boleh ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita selalu menjaga dan menyertai kita semuanya. Oke, nah jangan lupa ya adik-adik, nanti tulis nih adik-adik di kolom komentar jawaban yang tadi apa. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel YouTube GKS Bandar Jaya dan nyalakan tombol notifikasinya biar adik-adik tidak ketinggalan video-video yang diupload oleh tim GKS Bandar Jaya. Seru banget kan? Nah, sampai di sini saja firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya kita boleh senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita semua. Oke, baiklah adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau puji Tuhan untuk merespon firman Tuhan tadi. Kita pujikan lagu Mampirlah Dengar Doaku.
mengumpulkan persembahan. Nanti mau dibimbing oleh Bu Miriam. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di amplop. Nanti dititipin orang tua boleh, diantar langsung ke kantor gereja boleh. Oke? Nah, adik-adik, saatnya kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dengan lagu Beri Persembahan. Sekarang kita mau doa persembahan. Duduk yang manis. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Tuhan yang selalu mengasihi kami, puji syukur kehadiran-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan jauhkan dari kuasa-kuasa jahat. Bapa yang makasih, kami juga akan berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau akhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Allah Kuasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyertai kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kira Engkau juga telah memberikan kekuatan untuk iman kami agar tetap setia kepadamu. Kiranya Engkau juga memberikan semangat untuk guru-guru sekolah minggu di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu melalui online ini. Begitu juga Engkau berikan semangat untuk adik-adik kami melihat secara online. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai kami semua. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan iman kami. Kiranya Engkau singkirkan COVID ini dari negara kami ini. Biarlah kami dapat seperti semula dapat berjalan dengan baik. Hanya kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap bersyukur dan terima kasih. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Nah, tiba saatnya bagi kita untuk
mendengarkan pengutusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.